Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Dian Sorong dengan NIM 2101412010 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu. Jadi pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Jadi pendidikan sangat sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak. Otodidak itu berarti belajar sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, pendidikan adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi setiap peserta didik sehingga memiliki kesadaran spiritual, pengendalian diri, keterampilan, akhlak mulia yang diperlukan di dalam masyarakat. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sifat atau sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses cara dan perbuatan mendidik. Kemudian selanjutnya adalah pengertian ilmu. Jadi ilmu adalah usaha-usaha sadar yang adalah untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar menghasilkan rumusan yang pasti. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi merangkum dan lebih mengarah kepada sekumpulan pengalaman berdasarkan teori-teori yang disepakati. Jika dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, menurut KBBI menjelaskan bahwa ilmu bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Jadi, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama itu ada ontologi. Jadi, membicarakan hakikat atau segala sesuatu yang berupa pengetahuan tentang hakikat adalah segala sesuatu. Kemudian yang ketiga ada epistemologi, yang ialah adalah membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. Terus yang ketiga ada aksiologi, yang adalah membicarakan guna pengetahuan itu. Jadi tadi sudah dijelaskan apa itu ilmu dan apa itu pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu adalah sebuah perbuatan mendidik yang telah ditentukan oleh nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau bangsa yang bersifat normatif. Bersifat normatif itu artinya segala sesuatu sikap yang berpegang teguh terhadap norma dan aturan yang berlaku. Jadi pendidikan sebagai ilmu tidak hanya mencari pengetahuan yang deskriptif tentang objek pendidikan, tetapi juga adalah ingin mengungkap untuk memperoleh manfaat terhadap objek dan didiknya. Suatu kawasan dapat tampil disiplin ilmu bila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu memiliki objek sebagai studi formal dan material. Studi formal, objek formalnya adalah menelah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Terus yang objek materialnya adalah ilmu pendidikan merupakan perilaku manusia. Terus syarat yang kedua yaitu memiliki sistematika. Jadi sistematika ilmu pendidikan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendidikan sebagai gejala manusiawi yang dapat dianalisis sebagai adanya komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam suatu rangkaian keseluruhan yang adalah untuk mencapai tujuan. Komponen pendidikannya yaitu adalah yang pertama tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik,
isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Terus yang kedua yaitu ada pendidikan sebagai upaya yang untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Terus yang ketiga ada pendidikan sebagai gejala manusiawi. Menurut Mokhtar Bukhari, ilmu pendidikan mempunyai 3 dimensi. Yang pertama dimensi lingkungan pendidikan, dan yang kedua dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan, dan dimensi yang ketiga ada waktu dan ruang. Syarat yang ketiganya yaitu memiliki metode. Ada beberapa metode-metode dalam ilmu pendidikan. Yang pertama itu metode normatif, yang artinya konsep manusiawi yang diidealkan harus untuk dicapai. Terus yang kedua metode eksplanatori, yang berupa pertanyaan kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan tersebut berhasil. Terus yang ketiga itu metode teknologis, berupa bagaimana melakukannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Terus yang keempat yaitu metode deskriptif, yang adalah untuk mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan lalu mengklarifikasikannya. Terus yang kelima ada metode hermeneutis, yang artinya memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis adalah untuk menjelaskan makna dan struktur pendidikan. Terus yang keenam yaitu ada metode analisis kritis, yang ialah adalah menganalisis secara kritis tentang istilah, pernyataan, konsep, dan teori yang ada di dalam pendidikan. Kemudian tak hanya syarat-syaratnya, ada juga sifat-sifat ilmu pendidikan yang dapat diurutkan berdasarkan yang pertama yaitu adalah empiris, yaitu objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Terus yang kedua ada rokania, yaitu situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia yang tidak membiarkan peserta didik. Terus yang ketiga ada normatif, yang berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Terus yang keempat ada historis, yang ialah memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Terus yang kelima yaitu ada teoritis dan praktis, yang dimana cerdik atau pandai mengatur dan mensistemkan di dalam masalah dan tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Itu saja materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.